Haleluya. Kita buka kitab Ibrani ya. Ayat yang seringkali kita baca, dengar. Ibrani pasal keempat ayat 12 dan 13. Supaya bacaannya sama, kita baca surah apa yang tertulis di depan ya. Ibrani pasal 4 ayat 12-13 kita baca bersama. 3-4. Sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh, serta sendi-sendi dan sum-sum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bagi kita ya, terlebih menjelang waktu kedatangan yang sudah semakin dekat ya. Semakin dekat, dan saya percaya itu pasti akan terjadi ya. Karena janji Tuhan. Kalau kita baca ayat di atasnya, coba ya, ayat 8, mulai ayat 8 ya. Ayat 8 sampai 11 kita baca. Sebab jika Yosua telah memberi mereka perhentian, maka dia tidak akan berbicara tentang hari yang lain sesudah hal-hal itu. Jadi, masih ditinggalkan satu sabat perhentian bagi umat Elohim. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, biarlah kita bergegas ya, untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam contoh yang sama dari ketidaktaatan. Ya, ini bercerita tentang bangsa Israel khususnya. Ketaatan itu perlu latihan ya. Anak kecil yang tadinya nggak ngerti apa-apa, ketika diajarkan sesuatu mungkin sekali dua kali masih bantah, masih karena tidak mengerti dengan benar. Tetapi setiap hari diajarkan, dia akan mengerti. Ya, dia akan mengerti. Karena biar bagaimanapun ada roh Bapa Yahweh yang tinggal di dalam hati setiap manusia yang hidup. Ya. Dan kita mengucap syukur. Firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Ketika Tuhan berfirman, jadilah apa yang dikehendaki. Jadilah terang, jadi. Ya. Jadi karena itu dikatakan senantiasa kita ingat bahwa Yeshua itu adalah firman ya. Yeshua itu adalah ciptaan yang pertama. Tetapi seringkali orang salah menafsirkan. Kalau dikatakan Yeshua itu ciptaan yang pertama, mulai bingung orang. Ya. Jadi kita lihat aja ya, ini karena ini harus kita pahami dengan sungguh-sungguh apa maksudnya, ya. Kolose pasal 1 ayat 13, ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Ciptaan yang sulung artinya ciptaan yang pertama.
Betul nggak? Kita baca King James coba. Itu ayat ini ya. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ya, jadi ciptaan pertama. Ya. Oh bagaimana? Ciptaan pertama ketika Bapa Yahweh berfirman, jadi yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, yaitulah Yeshua. Firman. Bisa tangkap ya? Jadi jangan sampai kita bingung. Pokoknya dicipta. Lo kalau seperti saya gini. Saya ngomong itulah yang pertama keluar. Ya. Jadi itulah yang pertama. Jadi perkataan saya ini ya saya yang ngomong. Bisa tangkap? Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu bingung-bingung. Karena hanya dengan ucapan Tuhan segala sesuatu jadi. Ya. Bisa jadi apa aja, termasuk bisa menjadi ya manusia yang kita kenal, ya seperti tadi dikatakan, Hamasya adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ya, tadi kan di dalam ayat 15 tadi kan, di 1 Kolose tadi dalam bahasa Indonesianya, dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ya, dari firman yang keluar, firman juga nggak kelihatan kan? Tetapi Tuhan sanggup membuat dari firman itu, dari perkataan itu, suatu wujud yang kita kenal sebagai Yeshua. Kenapa harus begitu? Kan gitu pertanyaan. Manusia ini ada contohnya. Ketika bangsa Israel, bangsa pilihannya. Ya. Mereka melihat di sekeliling kerajaan-kerajaan. Kita sudah belajar ini. Punya raja. Mereka nggak punya raja bangsa Israel. Rajanya ya Bapa Yahweh. Tapi mereka nggak lihat kan. Mereka mau raja yang kelihatan. Karena itu mereka menggerutu dan minta kepada Bapa Yahweh melalui si Samuel. Akhirnya ya Samuel kesal. Karena raja mereka itu adalah raja yang maha kuasa, Bapa Yahweh sendiri. Tetapi kok mintanya manusia? Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan kabulkan ya, jadilah manusia. Yang namanya Saul. Ternyata Saul ya tidak membawa bangsa ini kepada jalan yang sesuai kehendak Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita belajar untuk mengerti bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa Yahweh, perkataan itu yang akan menghakimi kita. Saya ingat ya, pernah kan dinyatakan oleh Yeshua sendiri, bahkan Yeshua kata, aku tidak menghakimi. Tetapi yang menghakimi itu adalah apa yang aku katakan. Firman yang kukatakan itulah yang menghakimi. Artinya kalau itu tidak dikatakan, ya nggak menghakimi. Loh yang mana yang dikatakan? Ya dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 itu kan semua keluar. Nah itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Ya. Karena itu perintah untuk kita mentaatinya. Kita baca. Yohanes pasal ke-14 ayat ke-10. Kita belajar untuk mengerti ya. Karena firman itu yang akan menghakimi kita. Ya, firman yang dikatakan. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perhatikan ayat ini selanjutnya. Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan
pekerjaan itu, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat ke-48, ya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu siapa? Firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Ya. Nah, kalau tadi saudara perhatikan kesaksian tadi kan, ya. Kalau saudara perhatikan apa yang disaksikan, jangan pernah menolak firman. Ya, jangan pernah menolak firman, karena firman itu yang akan menghakimi kita. Kalau kita belum mengerti, ya berdiam diri di bawah kaki Tuhan, tanya sama yang punya firman. Tuhan, apa artinya firman ini? Ya. Tanya, jangan hanya mengatakan, oh nggak bisa. Aku nggak bisa terima. Lah, itu firman. Karena firman itu yang akan menghakimi kita, bukan yang tidak dinyatakan, tetapi yang dinyatakan itulah yang akan menghakimi kita. Kita baca Roma pasal 14. Ayat ke-12. Maka selanjutnya setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Ya. Pertanggungjawaban apa? Lu semua firman nanti kan ditanya. Kamu lakukan ini enggak? Enggak, merah. Lakukan ini enggak, merah. Ya. Jadi yang menentukan saudara dan saya selamat atau tidak, itu ya kita sendiri. Kalau kita taat sama firman, ya, maka kita sesuai dengan apa ayat-ayat yang tadi kita baca, dia sudah menyediakan tempat perhentian. Nah, kita kan mengimani, ya. Akan datang waktunya. Banyak orang Kristen kalau saudara ngomong-ngomong mengenai pengangkatan, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Ya. Bahkan rasanya heran, oh ada pengangkatan. Ya. Kenapa? Karena tidak mengerti akan firman. Ya. Dan disitulah kita harus belajar untuk kita mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Ya. Kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita baca firman. Ingat ya, satu hal yang harus saya ingatkan terus-menerus. Kalau kita belum diadopsi sebagai anak, kita tidak akan diberikan Roh Kudus. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti firman. Kita anggap ya. Saudara bisa baca bisa hafal, tapi nggak ngerti. Nggak bakal ngerti. Kenapa? Yeshua itu kan dia bilang, dia itu setia sama firman-Nya. Ya. Kepada orang luar diberikan perumpamaan, tetapi kepada anak-anaknya dibuka. Ya. Dan siapa yang menerima pembukaan? Hanya yang namanya anak-anaknya. Karena itu kita sebagai ya orang-orang non-Yahudi ya secara DNA, kita harus terus-menerus berdoa supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan, bisa bertobat ya. Kemudian memberikan diri kita dengan sukacita untuk lahir baru. Ya. Karena Yesus sendiri kan berbicara kepada seorang ahli Torah, orang Farisi, si Nikodemus ya.
Kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air, di dalam air dan roh. Kita baca ya, coba lihat kita Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Ayat ke berapa ini? Ayat ke 5. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Loh, ini firman, bukan kata saya. Karena itu kita harus mengerti apa maksudnya. Apa maksudnya? Dan pengertian itu hanya diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya apabila kita sungguh-sungguh bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diadopsi sebagai anak, baru ya kita bisa oleh kasih kemurahan Tuhan dapat mengerti akan firman Tuhan dengan benar, ya. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak sesuai dengan firman tadi, tidak dilahirkan dari air dan roh, kita nggak akan bisa mengerti. Nah, sebenarnya contoh ini pernah diberikan, ya. Ya, kalau saudara tanya orang Kristen, kenapa Yesus itu harus dibaptis sih? Itu kan pertanyaan gampang kan? Kenapa Yesus itu harus dibaptis? Ya. Loh, dia itu kan dari benih yang kudus. Dari Roh Kudus, kan firman Tuhan berkata. Roh Kudus, kata Tuhan, kata malaikat kepada si Maria. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan hamil. Jadi benihnya kudus. Tetapi kenapa harus dibaptis? Ya. Nah, Tuhan memberikan pembukaan supaya kita ngerti. Supaya jangan kalau orang tanya, ya, kenapa Yeshua dibaptis, kita nggak ngerti. Ya kita pernah belajar ini ya. Jadi tetapi ya kenapa kita harus diingat-ingat lagi? Ya seperti tadi contoh kan. Udah belajar, udah apa namanya, ingat-ingat, lupa lagi. Ya. Betul, tadi kesaksian saudara dengar nggak? Ya. Firman Tuhan salah satu tugas Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Ya, dia ngajarin, akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman yang tertulis, yang sudah dikatakan sudah tertulis. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dia akan ingatkan. Loh bagaimana kalau belum ada Roh Kudus? Kalau belum ada Roh Kudus ya ini nggak berlaku. Roh Kudus adalah materai cap. Ketika saudara dan saya diangkat anak, ya, maka kita mempunyai hak sebagai anak dicap sama Tuhan. Ini milikku, ya. Ini milikku, sehingga dengan demikian, ya, kita memperoleh kasih karunia, dianugerahi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang terus-menerus mengajar saudara dan saya. Supaya kita mengerti firman itu dengan benar. Ya, mengertinya dengan benar dan mengingatnya. Ya. Karena itulah tugas Roh Kudus. Dan karena itu kita butuh Roh Kudus, ya. Kita lihat 1 Efesus 1 ayat 13.
Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula, di dalam Dia, ya. Karena percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi di dalam Dia. Karena itu tertulis dalam kitab Roma pasal 6, kalau nanti saudara baca atau kita baca aja. Roma pasal 6 kita baca, ya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 6 kita baca mulai ayat 3. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasia? Ya tadi kan di dalam, kalau kita di dalam Yesua baru dia kasih Roh Kudus. Nah, kita dibaptis ke dalam Hamasia, Yesua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasia telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Satu ayat terakhir. Dengan mengetahui hal ini, manusia lama telah disalibkan supaya dosa kita dilenyapkan sehingga tidak lagi menghamba kepada dosa. Nah, kalau kita kembali seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa Yesus harus dibaptis? Bukankah Dia dari benih yang kudus? Memang Dia dari benih yang kudus, ya. Tetapi yang melahirkan Dia itu firman Tuhan katakan tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 10 kita lihat, ya. Roma 3 ayat 10 dikatakan, sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Yang namanya manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak ada yang benar. Termasuk si Maria. Bisa tangkap saya, ya. Tetapi benihnya kudus, ya. Dan disinilah kita lihat kenapa Yesus harus dibaptis, ya. Nah, kita coba mengerti, ya itu kan kelihatannya simple. Tetapi harus menjadi pertanyaan bagi kita orang-orang percaya. Kok dibaptis sih katanya kudus? Ya. Nah, segala sesuatu kan harus bisa kita lihat dengan firman Tuhan. Bukan main tebak-tebakan. Ya. Bukan main tebak-tebakan tetapi berdasarkan apa yang tertulis. Kita baca Mazmur 51. Ayat kelima. Kalau di sini ayat kelima, di sini kayaknya ayat ke berapa ya? Ayat ke-7. Ini terjemahan, ini Lugas ya. Lugas, saya bilang tadi kan ayat 5, tapi di sini ayat ke-7. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Tetangga, Maria itu berdosa sesuai firman Tuhan. Walaupun dia mengandung benih dari benih yang kudus. Karena dia Yesua lahir dari seorang wanita. Dan si Maria itu tidak kudus. Ya, berdasarkan firman Tuhan tidak ada yang benar. Karena itu untuk memperlihatkan kepada manusia. Yesua dengan gerakan Roh Kudus datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia harus dibaptis.
Menggenapkan apa yang dikatakan. Kalau kamu tidak dibaptis dalam air dan roh, bisa masuk. Ya, seorang manusia yang lahir dari seorang manusia, dari seorang ibu tetap berdosa. Karena itu manusia lamanya yang lahir dari seorang ibu, ya, dia harus dilahirkan kembali. Manusia lama yang lahir dari si ibu dikuburkan melalui baptisan. Dikubur melalui baptisan. Ya. Dan keluar dari air, keluar dari baptisan, keluar lahir baru, lahir dari firman. Bisa ditangkap? Lahir dari firman, baru ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Hal demikian juga kita, dari seorang ibu dilahirkan, maka kita ini pun harus dengan sukacita rela menguburkan manusia yang lahir dari seorang ibu. Melalui baptisan kita dikubur bersama Yeshua Masiah. Artinya dikubur di dalam firman. Kemudian kita lahir baru, keluar dari air, lahir dari firman. Inilah yang disebut lahir baru. Inilah yang disebut lahir dari firman. Inilah yang disebut kita. Kemudian sebagaimana Yeshua tadi, ya dalam Matius pasal 3, ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Lah kita pun di dalam alam roh ada deklarasi. Ya walaupun kita nggak dengar. Tapi ada deklarasi. Ini anakku. Karena kita anak. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, milik Bapa Yahweh. Kasih cap setan lihat. Ya. Disitulah karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus-menerus bekerja dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai satu kerinduan yang lebih dalam untuk tahu firman. Seperti kesaksian tadi kan. Nggak ada orang yang nyuruh. Ya. Tapi itu kerinduan karena kita ini anak. Pengen tahu, pengen kenal Bapak kita itu siapa. Ya. Kita hidup, kita beribadah ini kenapa? Karena kita mau masuk sorga. Supaya kita memiliki pengetahuan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah diselewengkan dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang dimunculkan pada akhir zaman. Yang apabila mungkin merasakan firman Tuhan, orang pilihan disesatkan. Dan itu memang terjadi. Walaupun sudah menyembah Bapa Yahweh. Ya, banyak juga nyeleweng-nyeleweng. Ya, kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu yang tidak benar sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, bahkan kalau kita baca pribadi Sang Juru Selamat kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-1. Wahyu pasal ke-1 ayat ke-16. Ya, kalau saudara baca di atasnya, inilah pribadi Yeshua yang menampakkan diri kepada rasul yang paling dikasihi, yaitu Yohanes. Dan yang di tangan kanannya memegang 7 bintang. Dan perhatikan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan kekuatannya. Dari mulutnya hanya untuk menegaskan bahwa firman itu dari mulut. Tapi firman itu seperti pedang. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kita baca, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalau ini ya pedang, karena dia dari sorga, kasih lihat. Tapi yang dikatakan dalam kitab Ibrani tadi,
Firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yang menusuk, kata firman Tuhan. Yang sanggup menembus hingga memisahkan jiwa, roh. Ingat, manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tubuh, roh, dan jiwanya cacat. Karena itu semuanya diperbaharui. Ya, bagaimana memperbaharui? Hanya dengan firman. Karena itu firman itulah yang membersihkan hidup saudara dan saya. Dia menusuk amat dalam, dikatakan oleh firman Tuhan, dia menembus. Berbicara firman Tuhan, satu, memisahkan jiwa, memisahkan roh. Berbicara sendi dan sumsum, itu berbicara tubuh. Sedang nggak? Berbicara sendi dan sumsum, itu berbicara tubuh. Sendi adalah tempat bersatunya dua bagian dalam tubuh. Kayak gini kan. Ini akan ada sendinya. Ya. Nah, seringkali ini kan yang menjadi permasalahan. Ya. Karena seringkali nggak cocok. Antara yang ini dengan yang ini punya keakuannya masing-masing. Ya. Karena berbicara sumsum, saudara, ya kita bukan seorang dokter, tapi kadang-kadang kita belajar dikit lah. Ya, biasanya kalau ada suatu penyakit yang parah, yang diambil kan darahnya, itu dicek kan, diteliti. Kalau dari darah nggak dapat, biasanya diambil dari sumsum. Ya. Kalau saya boleh katakan, kalau saya nggak salah ingat nih, darah itu juga dari sumsum. Karena itu diambil sumsumnya. Sumber utamanya. Ya. Tetapi firman Tuhan yang saudara dan saya baca. Firman itu menusuk kita. Firman itu membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Karena tubuh, roh, dan jiwa ini sudah dirusak oleh setan. Dan hanya Tuhan yang sanggup membersihkan. Dan pembersihan itu hanya dengan firman. Karena itu berbagai macam bentuk firman yang diungkapkan sebagaimana tertulis. Dalam kitab Yeremia dikatakan firman itu bagaikan palu godam. Dan api yang menghanguskan. Ya. Kenapa? Karena hati kita ini seringkali nggak bisa terima firman. Nah, tadi kalau saudara dengan kesaksian, firman itu mungkin kita nggak ngerti, tapi jangan pernah menolak. Kalau kau tolak, dia nggak kerja. Tapi kalau kita belum mengerti, ya ngomong Tuhan aku nggak ngerti. Nah Tuhan buka. Tetapi kalau kau tolak, ya bagaimana? Karena yang kau tolak itu bukan hanya kata-kata yang tertulis, tapi engkau menolak satu pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Nah kita akan mau terus-menerus disempurnakan. Dan itu salah satu penyempurnaan yang terjadi ya melalui kumpulan-kumpulan ibadah seperti ini. Mari kita dengar kesaksian. Oh, ada sesuatu yang kita dengar. Kesaksian yang membangun iman anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan yang lain menghadapi pergumulan, tetapi mengandalkan Tuhan dan Tuhan tolong. Berbagai macam permasalahan Tuhan sanggup tolong. Karena itu ya kita dengar kesaksian-kesaksian. Karena itu apabila Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam hidup kita, saksikan. Saksikan bukan untuk suatu kesombongan, tapi suatu kesaksian supaya orang dengar betapa Bapa Yahweh yang saudara dan saya sembah telah melakukan satu perbuatan untuk
menolong saya, mungkin itu juga berguna bagi orang yang mendengar. Sehingga orang yang dengar imannya ditambah. Nah, itu bagian daripada tugas kita. Melalui kesaksian kita didengar orang lain juga merasa terhibur. Dan bukan suatu hal yang mustahil terjadi keselamatan. Nah, kita saat ini sedang dibersihkan. Karena kita ini ibadah itu ada tujuannya. Bukannya ngumpul-ngumpul, bukan. Ya. Tetapi mendengar kesaksian, memuja-muji bersama. Ya, karena kita percaya ketika kita memuja-muji Dia, ada tertulis Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Kalau Dia bertata di atas pujian kita, setan nggak bisa hadir. Kita lihat Mazmur 22 ayat keempat. Ya. Mazmur pasal ke-22 ayat keempat. Dikatakan oleh firman Tuhan. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ini saya percaya karena ini Mazmur Daud ya. Dia mempunyai pengalaman dengan Saul. Ketika Saul kesetanan. Masuk setan. Ya. Karena dia meninggalkan Bapa Yahweh, ya setan yang masuk. Itulah yang sering kali saya katakan. Kalau kita menjauh dari Bapa yang benar, sadar atau tidak sadar, membawa kita mendekat kepada Bapa yang jahat, setan. Ya. Nah, itu terjadi pada Saul ketika dia meninggalkan Bapa Yahweh. Ya, satu kesombongan manusia karena merasa diri raja. Nggak mau merendahkan diri. Ya sudah, hancur. Ya. Akhirnya kesetanan dia. Ketika dia kesetanan, nyanyilah si Daud. Dengan alat-alat musik yang diberikan. Begitu nyanyi, setannya lari. Ya. Itu bukan hanya tertulis begitu aja, tapi itu sebagai suatu pengajaran bagi saudara dan saya. Ketika kita mungkin dalam kesedihan, kenapa sedih? Ya itu setan masuk itu. Meracuni hati, jadi pikirannya rusak, semuanya rusak. Ingat, ada tertulis Mazmur ini, nyanyi. Puji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Ketika terang itu datang, kesedihan itu hilang. Praktekkan dalam hidup. Karena apa yang dikatakan, itu adalah kebenaran semata-mata. Itulah bagian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Agar roh dan jiwa kita ini benar-benar dibersihkan dari semua apa yang pernah dibuat ribuan tahun oleh si setan kepada leluhur kita yang bernama Adam dan Hawa. Ya. Tuhan sedang membersihkan dan hanya Tuhan yang bisa membersihkan. Melalui apa? Melalui firman. Ya. Dan kita bisa menerima anugerah itu apabila kita terima firman itu. Kalau kita nggak terima firman, nggak bisa. Kita tidak akan pernah bisa membersihkan diri dengan kekuatan sendiri. Mustahil. Karena daging kita ini terlalu kuat. Ya. Tetapi apabila kita pasrah sama Tuhan. Membiarkan Dia bekerja. Sehingga kepala batuan kita. Ada tertulis firmanku bagaikan palu godam. Dihancurin. Roh-roh tegar tengkuk. Roh-roh tidak percaya. Ya. Setelah dihancur dibakar habis. Itu firman. Ya. Yang namanya dihancurin. Kita lihat Yeremia. Ya kita lihat di kitab Yeremia ini kan. Yeremia pasal ke berapa? 23 ayat ke 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh.
Dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya, ego kita seperti batu cadas itu keras. Ya. Tetapi apabila saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, ya, Tuhan punya cara menghancurkan hati yang keras. Setelah hancur, dibersihkan, diayak, dicuci, dibersihkan. Tuhan punya cara. Apabila kita pilihan. Tetapi kalau bukan pilihan yang memang sudah ditentukan untuk dibinasakan, tidak akan pernah bisa kita menerima firman. Tetapi karena kita senantiasa mohon kepada Bapa Yahweh, ya, agar kita ini bukan ibadah asal ibadah, tapi ibadah sebagai orang pilihan, karena di dalam ibadah kita dibersihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Untuk kita dilayakkan di hadapan hadiratnya. Karena beberapa waktu yang lalu kan sudah diberitahu firman Tuhan pertama untuk membersihkan kita. Ya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. Firman itu membersihkan kita. Sadar atau tidak sadar, dia bekerja asal kita terima. Ya, asal kita terima dia, kamu memang sudah bersih. Kenapa? Firman yang kukatakan kepadamu. Kita nggak sadar, para murid nggak sadar kalau dia bersih. Tetapi karena para murid, kecuali siapa Yudas Iskariot, karena dia nggak terima firman kan. Ketika para murid yang lain menerima firman, mereka nggak sadar firman itu yang bekerja membersihkan. Demikian pula saudara dan saya. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ketika kita mendengar firman, maka firman itu yang membersihkan kita. Walaupun kita nggak ngerti. Nah, itu cara Tuhan secara ilahi. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Kemarin semalam kita dengarkan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6. Anak-anak ini ajarin anak-anak. Ya walaupun mereka suruh duduk dulu dengerin satu ayat ini. Baca firman Tuhan. Mungkin sambil dengar dia ya namanya anak-anak kan. Tetapi apabila kita sebagai orang tua, firman duduk dulu biar mamamu bapakmu baca firman. Ingat Tuhan itu setia bukan sama kita. Tetapi dia setia sama firman-Nya. Ada tertulis iman datang dari pendengaran. Kalau kita ngomong sama anak ini, bagaimanapun sikapnya, firman itu sanggup untuk membuat imannya bertumbuh. Saya tanggap, kita praktekkan. Ingat Tuhan itu setia sama firman-Nya, bukan setia sama kita. Kita ini nggak bisa dipercaya. Tetapi kita sedang dibentuk sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Ya. Sehingga ya namanya bisa dipercaya kan. Berani memberitakan firman. Tadi kesaksian dengar nggak? Pacar kan. Ya belajar. Ya. Belajar ya bagi anak-anak. Bukan hanya buat yang bersaksi tadi. Yang masih belum kawin. Ya. Ya harus punya keberanian. Kalau tidak memiliki fondasi yang sama, yaitu kebenaran firman di dalam Yeshua Masiah, rumah itu cepat ambruk. Ya, jadi ya yang belum punya, ya siap-siap aja. Itu kan wajar-wajar aja, namanya manusia kok. Di sinilah kita lihat cara kerja Tuhan. Kita nggak tahu, tetapi Dia bersihkan. Sepatah kata Matius pasal 8 ayat 8. Kalau itu firman Tuhan akan bekerja menyembuhkan orang. Kita lihat Matius 8 ayat 8. Seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke dalam atapku. Sebaliknya,
Katakanlah sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Itu iman. Ngomong aja, Tuhan cukup. Aku gak layak kau masuk ke rumahku. Sepatah kata. Ya. Dan firman itu terus bekerja dalam hidup kita. Dia menguduskan kita. Sebagaimana kita sudah pernah kita ulangi. Yohanes 17 ayat ke-17. Ya. Firman itulah yang menguduskan saudara dan saya apabila kita terima firman itu. Kalau kita nggak terima ya nggak bisa. Ya. Kudus bertemu dengan kudus. Dan pengudusan itu terjadi karena Tuhan yang menguduskan. Bukan karena kekuatan kita. Kita tidak akan sanggup menguduskan diri sendiri. Nggak bisa. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menguduskan saudara dan saya. Karena itu janjinya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman itu kebenaran. Ya. Firman itu pribadi Yeshua. Apabila kita menerima firman itu dengan cara Tuhan dia menguduskan, kita nggak tahu bagaimana. Kita anggap, ya, Tuhan sanggup membersihkan kita. Tubuh, roh dan jiwa kita ini yang najis, sebagaimana tertulis tadi kan, dia bersihkan dengan caranya. Karena dia mau supaya kita ini, tadi kan berbicara tentang jiwa. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-12 tadi bagian terakhir dari Ibrani pasal 4 tadi bagian terakhir ayat 12 ya. Ayat 12. Nah, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Pikiran di sini, niat hati di sini. Ya. Yang di sini ini biasanya dikuasai setan. Pikiran kita. Pikiran kita ini sebenarnya setan pengen lebih tinggi dari Tuhan. Ada tertulis firman itu jatuh dalam hati. Loh, setan jatuhnya di sini. Artinya secara tempat, yang satu di sini, yang satu di sini. Jadi kelihatan dia lebih tinggi. Ya. Ya, ini gambaran ilustrasi yang gampang lah ya. Ya. Sehingga seringkali yang dilakukan manusia bukan apa yang di dalam hati, tapi yang dipikir sini. Kalau sudah gagal, baru ngomong biasanya. Sebenarnya hati saya maunya begini. Betul nggak? Sebenarnya karena apa? Ya seringkali kan firman Tuhan mengatakan. Ya lagu yang sering kita nyanyikan kan. Kutanam firman-Mu dalam hatiku. Kalau engkau ahli jantung, ahli hati, kau bedah hatimu nggak ada firman di situ. Karena itu kiasan. Tetapi saya percaya yang dimaksud Tuhan. Di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Ada tertulis. Aku menginginkan roh yang ada di dalam engkau. Dengan cemburu. Tetapi tubuh, roh dan jiwa yang tadi saya katakan. Tercemar karena dosa. Dan saya mengimani. Karena firman itu roh kata Yohanes pasal 6 ayat 63 kita lihat. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Firman itu roh, roh bertemu dengan roh. Firman itu yang memulihkan roh kita yang sudah rusak. Bisa tangkap? Ya, roh bertemu dengan roh. Jadi sesungguhnya firman yang kita dengar itu
itu memperbaharui atau memperbaiki roh yang ada di dalam kita. Ya. Sehingga nanti apabila kita terus bertumbuh dalam kebenarannya, kita tidak lagi mengandalkan apa yang di sini, tapi bertanya sama Dia yang ada di dalam kita. Firman yang hidup, Bapa Yahweh di dalam kita. Tuhan, boleh nggak saya lakukan? Bukan lagi dengan pikiran. Dan itu memang membutuhkan kepekaan yang luar biasa bagi setiap pribadi kita, termasuk saya. Karena seringkali yang terjadi, ini jalan duluan. Kalau gagal, baru dalam hati sih maunya ini. Tapi udah salah. Kita coba memperbaiki itu semua, supaya kita mengutamakan apa yang dikatakan roh Tuhan. Dan itu memang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengakui ketika kita ditusuk, ketika kita dibersihkan, sakit. Sakit dan seringkali bikin orang marah. Tetapi ada tertulis, memang firman Tuhan kata, dia memang menusuk. Kita lihat Hosea pasal ke-6, ayat ke-1. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Perhatikan. Sebab dia telah mencabik, tetapi dia akan menyembuhkan kita. Dia menghantam, tetapi dia akan membabat kita. Hanya masalahnya, ketika firman ditabur, aku tuh. Sudah marah kan. Aku tuh yang dimaksud. Lari, gak mau datang lagi. Bagaimana mau disembuhkan? Seolah-olah firman itu hanya untuk dia. Padahal kan banyak orang. Tapi karena sudah merasa, itu maksudnya aku tuh. Ya setan manas-manas, iya kamu itu. Nah, Ayub pasal ke-5 ayat 8. Oh, ayat 18, sorry. Ayat 8. Sebab dia yang melukai, dia juga yang membalut. Dia yang memukul dan tangannya yang menyembuhkan. Artinya ketika firman Tuhan menusuk kita, membersihkan kita, memang daging itu sakit. Tapi jangan lari. Ya. Apa sih urusan saya dengan saudara? Nggak ada urusannya. Tapi saya sebagai seorang pelayan, saya mau masuk surga. Loh, saya mau masuk surga. Saya harus berani menyatakan A ya A. Jangan untuk menyenangkan orang saya bilang bukan A tapi B. Salah, saya nggak mau. Saya nggak mau karena saya mau masuk surga. Ya, sudah tahu tidak benar. Nggak dikasih tahu. Ya. Akibatnya apa? Kalau orang itu mati, ya saya yang kena. Saya nggak mau lah. Buat apa? Ya. Karena itu kita sebagai pelayan Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita baca Yesaya pasal 3 ayat ke-18 dan 19. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia. Engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat. Untuk menyelamatkan hidupnya. Dia, orang jahat itu mati. Akan mati di dalam kejahatannya. Nah, ini ayat ini. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Saya nggak mau. Setan nggak mau saya. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya.
tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Ya, saya berkewajiban untuk berani menyatakan dengan berbagai macam resiko. Kalau A ya A, sesuai firman Tuhan. B ya B. Jangan untuk mengenakan telinga orang, walaupun ada tertulis. Ya, akan datang waktunya. Ya, sekarang ini waktunya. Orang-orang mengundang guru-guru untuk apa? Supaya mereka mengajarkan hal-hal yang apa? Mengenakan telinga. Ya. Sehingga dengan demikian, ya. Nah, itulah yang sekarang banyak terjadi di dalam, kita baca aja ya. 2 Timotius pasal keempat. Kita baca ayat ketiga. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri. Agar apa? Pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengaran dari kebenaran. Dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng dan seterusnya. Nah sekarang ini kan terjadi. Ya. Pelayan-pelayan ini kejahatan banyak orang sih. Pelayan-pelayan diundang. Oh orang kaya raya. Ya diingatkanlah. Kalau khotbah yang enak-enak. Supaya duitnya gede. Nah ini kan terjadi. Bukan sesuatu asal ngomong. Itu terjadi saat ini. Karena ilahnya perutnya sendiri. Akhirnya banyak membuat orang ya binasa. Dan orang-orang seperti ini memang banyak yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Maunya yang enak-enak aja. Yang, kalau khotbah yang enak-enak aja lah. Saudara suka dengar itu ya. Kalau khotbah tuh yang enak-enak aja supaya senang orang. Menyenangkan hati. Ya senang kalau dosanya nggak ditempelak. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Tidak berani menegur orang. Bukan secara pribadi ya, tidak. Ya. Tetapi secara umum harus berani memberitakan kebenaran. Ya. Sehingga dengan kebenaran yang diberitakan, orang yang jahat sekalipun, kalau dia dengar firman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka bisa diselamatkan. Nah saudara dan saya bagian daripada bintang-bintang yang Tuhan tempatkan di dalam kegelapan. Bintang-bintang yang menjadi sorotan bagi banyak orang yang ada di dalam kegelapan. Tetapi saudara dan saya punya kewajiban mewartakan kebenaran. Bukan untuk mengenakan telinga manusia. Tetapi membuat mereka mendengar berita kebenaran. Sebagaimana Yeskiel tadi. Ya. Orang jahat bukan berarti perampok segala macam. Orang jahat, kategori jahat adalah orang yang tidak melakukan firman. Ya. Ya kalau Tuhan menempatkan kita, katakanlah di tengah keluarga besar kita. Yang sebagian besar belum menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Mesias. Kau ibadah. Dia pakai A, kau sebut juga A. Dia pakai Y, kau sebut Y. Akan gak enak, kita kan harus pakai hikmat. Ya udah. Justru di situ Tuhan menempatkan kita paling sedikit supaya orang dengar, ih kok Tuhannya lain sih? Nah, kayak tadi kan, saksian saudara, perhatikan ya kesaksian. Kok Tuhannya lain sih? Aneh ya. Ya karena banyak orang Kristen yang nggak kenal Tuhannya. Tapi kita lihat kan, cara Roh Kudus berbeda-beda. Tuhan berikan dia ingatan secara khusus. Kayaknya dulu
waktu aku sekolah ada tuh. Timbul keinginan baca. Oh ada ya. Kok sekarang hilang? Ya. Itulah permata yang tadinya hilang. Tapi karena kita rindu untuk mendapatkannya, ternyata permata itu membuat hidup kita terus-menerus dirubah. Karena memang saudara dan saya yakin kita adalah orang pilihan yang memang ditetapkan untuk diselamatkan. Tetapi apakah kita siap untuk menerima pembersihan yang Tuhan kerjakan tubuh, roh, dan jiwa kita. Dengan firman yang bagaikan pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Supaya saudara dan saya didapati tidak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa. Ketika dia datang. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat ke-23. Kita lihat ya. Elohim damai sejahtera, dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Perhatikan. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach. Tubuh, roh, dan jiwa ini ribuan tahun yang lalu sudah cemar. Tetapi karena saudara dan saya orang pilihan yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Firman itu bekerja. Sehingga kalau kita menerima dan tidak menolak firman itu. Walaupun kita dicabik-cabik dengan firman itu. Supaya tubuh, roh, dan jiwa kita tidak bercacat celah. Sehingga kita, ya karena dibersihin kan. Tidak ada lagi keduniawiannya. Keduniawian ini yang membuat kita ditarik oleh gaya tarik dunia sehingga gak bisa terangkat. Tapi apabila keduniawian ini dibersihkan dan kita rela dibersihkan oleh firman, kita mampu dengan pertolongan Roh Kudus bertahan walaupun sakit. Sakit kan tadi Ayub pasal 5 tadi sama Hosea pasal 1. Ditusuk memang sakit tapi jangan lari, dia balut, dia menyembuhkan kita. Sehingga ketika kita tidak ada lagi ya apa yang berbau dunia. Tubuh, roh, dan jiwa kita didapati tidak bercela. Maka ketika sangkakala berbunyi. Sukacita yang tidak pernah kita terima dari dunia. Akan kita nikmati ketika kita bertemu dengan Bapa kita. Kita lihat. Inilah Bapakku. Mose berkata kepada Bapa Yahweh. Pengen lihat muka Tuhan. Bapa Yahweh berbicara. Kau gak bisa lihat mukaku. Yang lihat mukaku binasa. Kenapa? Karena Mose berdosa. Sedang gak? Tetapi akan datang waktunya setelah kita dibersihkan layak. Maka sebagaimana tertulis ayat terakhir. Wahyu pasal 22. Ayat keempat. Dan mereka apa? Akan melihat wajahnya. Dan namanya ada pada dahi mereka. Di dahi saudara dan saya. Ada nama Bapa kita. Sebagai tanda kepemilikan. Kita melihat dia muka dengan muka. Karena itu saat ini kita sedang dibersihkan. Bertahanlah. Bertahan walaupun sakit ditusuk firman. Sakit. Tapi bertahanlah tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Ditusuk itu berarti ya mungkin dengan masalah, dengan beban. Dengan pergumulan, mengucap syukur. Ketika saudara dan saya datang mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ya, ketika kita mengucap syukur, saat itu pun dia akan mengirimkan pertolongan. Tetapi ketika masalah datang, engkau ngomel, pertolongannya makin jauh. Karena itu mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita mau membaca, menyelidiki. Dengan pertolongan Roh Kudus kita mengerti firman.
mempraktekannya, maka firman itulah yang akan memampukan kita berjalan di dalamnya dengan mata yang tertuju hanya kepada Yeshua. Tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak, ya mari kita sama-sama berjuang. Saudara berjuang, saya berjuang. Kenapa? Karena kita merindukan, aku pengen ketemu Bapakku Yahweh. Bertahan terus, maju terus. Haleluya. Amin.